siang hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita, yakni pelatihan teknologi tepat guna yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa Kelenceng. Mudah-mudahan kegiatan ini, pertemuan kita ini betul-betul kegiatan dan pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin pesan dari Pak Lurah tadi, jadi yang praktek kemarin mengalami mungkin belum sempurna atau apa, nggak apa-apa, yaitu bagian dari belajar gitu. Karena targetnya itu memang pertama jenengan kalau ternak kambing, sapi tidak harus ngarit setiap hari, itu yang pertama. Makanya kenapa pelatihan kita itu diawali dengan cara fermentasi, jenengan paham soal fermentasi saja, itu dulu. Tetapi kembali lagi jenengan harus ingat, jenengan bisa fermentasi itu tidak menjamin jenengan untung. Nah, nanti insya Allah waktunya cukup kok nanti. Jenengan harus ngerti soal seluk-beluk soal pakan, supaya apa? Jenengan bisa ternak dan mendapatkan potensi keuntungan. Itu yang paling penting. Karena sering kami sampaikan ke teman-teman dan banyak juga di luaran itu, akhirnya suatu saat paling jenengan ketemu kok teman atau saudara atau kenalan gitu yang pernah berternak menggunakan sistem fermentasi, akhirnya juga nggak jalan lah intinya. Alasannya macam-macam, mas ribet, repot, terus malah rugi dan yang lain-lain gitu. Lah seharusnya kita sebagai orang yang artinya apa ya, rata-rata orang sukses itu ya paling tidak mencari tahu. Kalau bisa ditanya, jenengan kenapa alasannya mandek atau alasannya rugi atau apa, supaya apa itu menjadi ilmu buat kita. Tapi memang rata-rata saya ketemu apa istilahnya putra-putra seperti itu memang rata-rata dipakan sih Pak, rata-rata dipakan, ketidakpahaman soal pakan. Kalau fermentasi rata-rata mereka sudah tahu, tapi kembali lagi soal pakan itu yang mereka kadang-kadang luput di situ. Dan insya Allah hari ini akan sedikit banyak kita bahas soal seluk-beluk soal pakan, karena 70% biaya ternak itu dipakan Pak. Nah, saya sering sampaikan ke teman-teman, kalau jenengan mau beternak kok nggak ngerti ilmu pakan, mending nggak usah ternak, cari kerjaan yang lain mawon ya. Saya bilang gitu, karena apa? Ya tadi itu kita resikonya akan sangat tinggi, kemudian malah justru memperkaya bahasanya ya orang lain saja, artinya pihak pabrik gitu. Jenengan ternak lele kalau full pelet itu kan hari ini jenengan pasti gulung tikar, gitu loh. Pelet mahal sekarang, kilo aja ketemunya hampir 11-12 ribu sekarang. Kalau jenengan pakai itu, belum lagi nanti FCR dan yang lain-lain. Ya, di situ. Makanya pesen sih. Lah, praktek-praktek jenengan itu yang kurang pas kayak kemarin yang jamurin itu Mas Wahyu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan sudah tahu jawabannya ya. Kenapa kemarin kok sampai jamuran gitu? Nggak saya sama plastik. Nggak sama plastik. Akhirnya hanya pakai sak saja, betul. Oh, yang dari sini berarti sampai di rumah nggak dibungkus plastik ya, makanya. Oh, ya. Jadi wajib kan. Makanya masih ingat kalau catatan jenengan teknis ya. Fermentasi itu bahan yang dipakai dulu apa, itu yang jenengan harus paham, harus di luar kepala. Setiap 10 kg bahan pakan, SOC-nya berapa, katolnya berapa, tetesnya berapa, itu dulu. Yang kedua adalah soal teknis. Teknis ini wajib, salah satunya apa? Harus kedap udara. Artinya kedap udara, apapun tempat yang jenengan pakai, ya pokoknya syaratnya harus kedap udara. Alhamdulillah, gak apa-apa. Tondo-tondo nih repot. Kedap udara, ya. Supaya apa? Memang untuk kedap udara itu baru terjadi fermentasi Pak. Jadi bakteri itu ada yang bakteri yang butuh oksigen, ada yang bakteri yang tidak butuh oksigen. Banyak, panjang itu kalau saya cerita. Tapi intinya kedap udara itulah yang akan membuat proses fermentasi. Makatan. Insya Allah Mas Wahyu sudah paham. Ada yang lain yang mungkin kemarin Pak saya praktek ini, tapi kok ini ya, itu ada kan? Apapun, entah bugasi, entah itu apa gitu. Ada? Nah, yang kemarin saya pengen di video, kayaknya ada yang bikin bugasi, yang ada yang pakai karung
petroganik artinya kayaknya kedap ya, karena kan karung petroganik itu plastik gitu. Ah itu, terus yang kedua ada yang pakai karung pakan, terus yang ketiga ditutupi terpal saja. Itu siapa? Oh luar. Setelah ini sudah jadi belum? Ya, organik cuma hangat toh. Oh hangat toh, oke. Terus padahal racikan yang sama, bahan yang sama, hanya diwadahi tempat yang berbeda. Ah, dari ketiga tempat ini, yang organik, yang pakai petroganik berarti ya, karung petroganik artinya itu bisa dikatakan hampir kedap, nggak begitu panas. Itu setelah jenengan cek berapa hari setelah jenengan ada ini? Oh kemarin ini. Oh sudah 2 hari. Setelah 2 hari jenengan cek itu yang sak petroganik nggak begitu panas. Kalau yang diterpal? Oh adem yang di sak petroganik. Enggak, yang sak biasa itu. Yang satu-satu dulu saya tanya. Sak petroganiknya dulu. Sak petroganik berarti kan hangat hari kedua. Kemudian kalau yang sak biasa, sak pakan adem, nggak ada kenaikan suhu. Terus buatan panas, buatan hangat. Oh, yang terpal ya kak? Belum matang. Oh belum matang. Tapi insya Allah bahan-bahannya kayak katul atau apa, kemudian teksturnya kelembapan lah, mamelnya pas ya. Ya nanti tinggal 3 hari. Hari ini berarti hari ketiga. Hari ketiga. Itu setelah proses sterilisasi. Berarti disterilkan dulu kan? Lama. Oh sudah lama, berarti tidak jenengan sterilkan. Oh ya wis lah, gak apa-apa. Langsung SOT semua berarti. Kenapa? Eman. Itu aja Coba kalau buka itu ada logi gaya atau belakang. Itu kotoran apa itu kemarin? Yang saya katakan sudah saya kasih urea. Oh itu. Kan bahannya udah lama. J. Tapi yang di karung pakan anget saja masa enggak? Dingin. Berarti jenengan wisak biarkan terbuka gitu. Bungkus lagi. Berarti logikanya sama-sama kedap udara dong. Nggih. Enggak apa-apa, ini untuk pengalaman yang lain ya. Saknya kan enggak rapet. Betul. Bolong-bolong. Oke, karung pakan memang kan mesti ada pori-porinya. Tapi jenengan ukap lagi. Pakai plastik lah ya, plastik kayak plastik kerupuk itu. Berarti jangan bungkus gitu gitu. Kurang di kadite kita kalau betul di itu kurang padat gitu. Itu satu, makanya saya mau tanya kan biar ini untuk pengalaman yang lain, saya harus detail. Kalau yang pakai karung petroganik Pak, ngapunten ya. Yang untuk petroganik kan jelas dia desainnya petroganik itu rata-rata kan kayak kedap ya, kayak plastik memang. Wah, jenengan bahasanya sebul ngoten udaranya nggak keluar. Itu kan berarti yang panas, artinya anget, ada kenaikan suhu. Tapi jenengan pakai karung yang pakan itu kan ya nggak panas. Karena kan jenengan tutup plastik rapat, kemudian hanya jenengan tali. Dan itu bahasanya jenengan ini contoh karungnya dengan biarkan ngoten, nggak ditutupi lagi, terlepas tutupi rapat atau enggak, jenengan nggak tutupi lagi. Oh ya wis, gitu. Dan itu pori-porinya agak banyak kelihatannya. Ya, oh ya wis, itu makanya nggak begitu prosesnya nggak secepat yang di karung organik, betul. Kemudian yang di terpal belum dilihat. Ya wis, nggak apa-apa, aman-aman saja. Jadi kenaikan suhu itu macam-macam Pak. Karena teknisnya, karena kemudian pemberian bahan-bahannya yang lain sih. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa. SOT-nya nggak lupa dikulturkan toh. Berarti itu ceritanya harus ngeraduk dari satu, baru waktu jenengan packing istilah diadai itu dengan beberapa metode, dengan beberapa cara. 3 cara. Tapi kalau yang petroganik jenengan tali rapat juga gitu. Tali rapat. Terus talinya pakai apa? Plastik rafia. Oke lah, sip. Ya wis. Nanti lihat aja hari ke-7. Nanti dipadatkan juga. Nanti ada perbedaan antara organik itu karungnya organik sama. Betul. Tapi kalau memang kalau jenengan pakai karung pakan yang ada pori-porinya, upayakan tetap ditutup. Jangan dibiarkan terbuka, karung pakan tok gitu enggak.
Jadi karung pakan tetap jenengan bungkus plastik, tetap dilapisi luarnya. Cuman kan jenengan nggak harus satu-satu, repot gue kayak pakan nanti. Cukup ditumpuk-umpuk, baru ditutupi plastik gitu. Ya pinggirnya itu memang nanti dia akan bereaksi itu akan mengeluarkan gas. Nah, cuman nanti kalau seperti itu biasanya gas dia akan keluar dari pori-pori saknya itu biasanya nempel di dinding-dinding pembungkus atau tutupi itu nggak apa-apa. Tapi upayakan jangan keluar apa ya istilahnya, jangan terlalu bebas kayak yang jenengan praktekkan sekarang, makanya nggak hangat gitu. Itu untuk terpalan terakhir kan bisa. Ya terpal plastik kan sama aja, paham ya? Oh. Tetap kedap udara tapi tidak seperti pakan memang, karena bakteri yang di SOT itu ada bakteri yang dia butuh sedikit banyak oksigen, nonton ceritanya, tapi tidak banyak. Yang paling banyak justru bakteri-bakteri yang jenisnya itu tipikalnya anaerob. Makanya bakteri itu ada aerob, ada anaerob, makanya ngoten tunggu duowo gitu Pak. Cuman paling tidak jangan tahu lah apa sih untuk bugasi itu nggak harus serapat pakan. Tapi nek pakan wajib, nggak boleh, bahasanya bolong sak dom wae nggak boleh. Itu pengaruh. Tapi nek untuk bugasi masih ditolerir. Ngoten. Paham ya? Oke. Jadi insya Allah nanti pulang dari sini nanti sore seandainya pangan burung anget, jangan cari plastik dibungkus, ya, atau ditutupi gitu aja. Berapa sak tuh yang dimasukkan karung pakan itu? Ton. 5 ya. Oh ya wes dengan boleh ngadeg ngeten ditutupi, boleh turu ngeten ditutupi, terserah. Biasanya nanti yang panas itu bagian bawah, jinan tengeri, suroto-roto, ketindihan soalnya nanti. Macam itu. Rata, tapi nggak apa-apa. Itu untuk pengalaman. Yang lain? Ada yang paknya yang tadi ngacung ngapunten. Ya, gimana Pak? Buatan yang unggas itu Pak. Pakan unggas. Setelah saya yang praktek itu kan ada yang sudah basi. Oh ya, yang kemarin itu. Ternyata yang basi itu kok besoknya itu sudah keluar jamur. Bikin lagi yang Baru. Jamurnya jamur putih. enggak sampai basi. Enggak ada jamurnya tapi bau tape. Yang jamuran itu bau tape ya boleh? Bau tape coba. Jamurnya putih. Jangan. Saya lupa ya. Kemarin ciri-ciri fermentasi pakan, salah satunya ya jamur putih itu. Justru itu yang jadi Pak. Diva namanya. Paham ya? Jamur putih itu nempel-nempel tipis-tipis. Jadi kan tahu tempe itu. Tempe sebelum digoreng itu kan keluar putih-putihnya nempel. Cuman kan saya dari jamur dari jamur-jamur bagus. Ya bakteri tapi bakteri bagus. Makanya mikroba itu ada yang berbentuk fungi, jamur, ada yang berbentuk bakteri. Paham ya? Masuk itu Pak, jadi itu nggak apa-apa. Yang penting baunya udah asam, seger. Justru keluar jamurnya itu bisa dikatakan hampir sempurna. Itu dikatakan matang guys, tanak mengalami. Nggak apa-apa. Cuman kembali lagi ingat, pada saat mau disajikan ke ternak, upayakan diunggar dulu, diangin-anginkan. Itu aja sih. Gitu. Sip. Berarti oke Pak ya jawabannya? Oke, siap. Ada yang lain? Oke, kemarin saya pesan ke jenengan. Saya praktek yang buat makan gas itu. Oh, gas. Itu ada pertimbangannya, bobot juga ada. Bagus ya. Yang sudah basi. Seminggu padahal ya. Ya, Tapi ada kenaikan maksud saya. Kenaikan apa itu? Kenaikan bobot terus makan. Ayam apa ini? Ayam Kampung, broiler. bakok. Biar dengar ya. Suaranya Pak Imam kan bisa didengar ya. Banter ya. Saya praktek itu buat unggas. Nasi yang sudah basi. Ayam bangkok. Ya, saya praktekkan itu besok saya buka itu baunya harum kayak tape. Saya nggak ragu-ragu, tetap saya kasihkan. Sampai dari sini kan sampai sekarang ada 7 hari, berarti kan hari keempat. Ayam saya mati 1, minum makannya luahak, tapi mati 1 yang besar. Tapi matinya itu saya tanyakan itu apa kekenyangan, apa kebanyakan di SOC, saya belum paham. Jadi saya minta penjelasan karena ini pun
kelemnya besar, terus bulunya itu kan saya bubut itu terlalu empuk. Terus masalah saya praktek buat sapi, saya cuma praktek makanan tapi yang basah. Itu masih 1 kali karena belum ada waktu. Iya. Yang basah dalam artian yang apa ya? Jenis rumputnya? Tebon itu, tebon manis, saya cuaca, terus saya praktekkan seperti yang di sini. Oh, ada. Iya. Kalau untuk konsentrasi sendiri belum? Belum, masih lupuk-lupuk, kurang itu daduknya, Bunda. Iya. Iya. Makasih, Bunda.